Perkenalkan nama saya Fauzan Akmal Adiatma NPM 230104040. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih muatan listrik. Sebelum mengenai definisi muatan listrik, kita akan memahami dulu sejarah muatan listrik. Saat pertama kali ditemukan, listrik bukan hadir langsung dalam bentuk colokan atau baterai. Manusia awalnya merasakan kehadiran suatu energi tak kasat mata itu secara kebetulan saja. Alih-alih menuduh makhluk gaib, manusia lebih memilih meneliti kehadiran energi tersebut untuk bisa dimanfaatkan. Listrik yang kita digunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele diawali oleh Thales, seorang pemilik asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Walau Thales masih terheran-heran pada saat itu, catatannya menandakan bahwa manusia kuno mulai mengamati fenomena listrik statis. Fenomena tersebut menjadi tenar pada tahun 1700-an. Beralih kepada Benjamin Franklin, seorang negarawan dan ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat menyarankan untuk menamakan kedua jenis muatan sebagai muatan positif dan negatif. Beliau menamakan muatan listrik seperti pada kaca sebagai muatan positif dan muatan listrik pada plastik sebagai muatan negatif. Kain sutra yang bermuatan listrik tarik-menarik dengan kaca yang bermuatan listrik. Karena saling tarik-menarik, di mana kaca bermuatan listrik positif, maka kain sutra bermuatan listrik negatif. Kaca bermuatan listrik positif artinya kaca kelebihan proton dan kekurangan elektron, di mana elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Kain sutra bermuatan negatif artinya kain sutra kelebihan elektron, di mana kain sutra dapat tambahan elektron dari kaca. Kemudian adalah penjelasan definisi mengenai muatan listrik. Muatan listrik adalah suatu muatan yang memiliki arus listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat dalam suatu atom. Seperti yang kita ketahui, di dalam atom terdapat dua partikel bermuatan atau muatan listrik yaitu elektron dan proton. Elektron adalah muatan listrik negatif dengan nilai muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, di mana dalam atom elektron selalu berputar mengelilingi inti dengan lintasan dan energi tertentu. Jika proton adalah muatan listrik positif yang nilai muatannya sama dengan elektron. Nah, di sini kita akan melihat animasi perbedaan muatan Sisirku, listrik ya. kenapa ya? Kenapa memang Nyando? Tapi kok kayak ketarik ya tanganku? Kamu tadi pasti menggosokkan sisir kamu di baju ya untuk membersihkannya. Enggak, ini kan aku baru aja beli. Belum aku pakai. Oh gitu. Karena dalam sisir itu mempunyai muatan, dalam rambutmu pun juga ada muatan. Dan keduanya itu bermuatan listrik. Muatan listrik adalah suatu muatan yang memiliki arus listrik. Wait, rambutku bisa menghidupkan lampu nih. Ya tidak Lando, kan hanya kecil. Itu pun hanya bisa menarik benda-benda yang bermuatan kecil pula. Biar jelas, cara kerjanya gini nih. Gesekan antara sisir dengan kain menyebabkan timbulnya muatan listrik negatif pada kain berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir menjadi kelebihan muatan listrik negatif. Terus rambut Ando bisa tertarik karena muatan negatif pada sisir akan menarik muatan positif yang ada pada rambut dan menolak muatan negatif. Sehingga Ando merasakan ada tarikan dari sisir dan dari rambut. Oh, begitu toh. Nah, dalam video tersebut ada pertanyaan, kenapa sih rambut tertarik oleh sisir? Rambut tertarik oleh sisir karena muatan positif pada rambut. Nah, sementara muatan negatif yang diperoleh dari sisir adalah tergesekan sisir dengan kain wol sehingga elektron pada kain wol berpindah semua kepada sisir sehingga saat jatuh ke rambut, muatan positif pada rambut akan tertarik oleh muatan elektron pada sisir. Sehingga rambut seolah-olah seperti besi yang tertarik oleh magnet. Sisirku, kenapa ya? Nah, dapat catatan di sini nih, suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika jumlah muatan negatif dan muatan positif itu berbeda. Jika banyak muatan negatif, maka benda bermuatan negatif. Jika bermuatan positif, maka benda bermuatan positif. Nah, kita akan memulai satuan muatan listrik. Muatan listrik ternyata memiliki satuan dalam satuan internasional, yaitu Coulomb, di mana satuan internasional muatan listrik memiliki simbol yaitu Q. Melakukan satuan internasional dari muatan listrik secara matematis, rumus muatan listrik dinyatakan sebagai berikut.
Q sebagai muatan listrik sama dengan I yaitu kuat arus listrik kali T yaitu waktu dengan hasil titik-titik kolom. Contoh soal dan penjelasannya. Arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah pengantar selama 4 menit. Berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada pengantar tersebut? Diketahui arus sama dengan 10 ampere, waktu sama dengan 4 menit atau 240 detik. Penyelesaian arus sama dengan Q bagi T atau muatan dibagi waktu sama dengan 10 sama dengan muatan per 240. Nah, muatannya dipindah ke sebelah kiri sama dengan muatan sama dengan 240 kali 10 sama dengan 2400 kolom. Jadi muatannya mengalir pada penghantar adalah 2400 kolom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Mustafa dengan NPM 230304011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arus listrik. Di set pertama yaitu sejarah arus listrik. Pada tahun 1831, penemu Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnetik juga dapat menghasilkan arus listrik. Penemuan ini menjadi dasar bagi transformator yang memungkinkan listrik dikonversi ke voltase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Faraday juga mengembangkan istilah elektrosis yang mengacu pada proses memisahkan senyawa kimia menjadi unsur-unsur dengan menggunakan arus listrik. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Kapan arus listrik ditemukan? Listrik sudah ditemukan sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Seorang cendikawan asal Yunani bernama Thales tanpa sengaja menemukan energi listrik. Pada mulanya, ia mengetahui listrik dari kejadian yang ia amati di sekitarnya. Thales melihat batu amber yang digosokkan ke kain wol bisa menarik benda ringan di dekatnya. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita dapat mengetahui definisi arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian arus listrik. Dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Nah, ada pertanyaan ya. Apakah kalian telah benar-benar memahami apa yang disebut arus listrik? Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat ditimbul saat terjadi beda potensial dalam rangkaian pengantar atau biasa disebut beda potensial antara dua titik. Satuan listrik. Satuan listrik memiliki satuan secara internasional yaitu ampere. Arus listrik dapat dilambangkan dengan huruf I atau current. Arus listrik mengalir dari arah muatan positif menuju ke arah muatan negatif. Nah, di sini ada video tentang listrik arus searah. Coba kita tonton videonya. Berikut adalah sebuah logam. Logam ini tersusun oleh sejumlah atom. Sebagai ilustrasi, atom ini dapat digambarkan sebagai inti atom berbentuk bola padat memiliki muatan positif. Sedangkan elektron berada di permukaan selubung bola yang menyelimuti inti atom memiliki muatan negatif. Nah, permukaan selubung bola ini akan saling tumpang tindih satu sama lain. Hal ini memungkinkan elektron dari salah satu atom berpindah lokasi menuju atom yang lain. Elektron ini sering disebut sebagai elektron bebas, karena tidak terikat dengan inti atom. Pada kondisi normal, setiap elektron bergerak ke segala arah secara acak, sehingga secara keseluruhan tidak memiliki arti. Namun ketika kedua ujung logam terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, elektron akan bergerak menuju kutub positif dalam arah yang sama, mirip seperti air yang mengalir di sungai.
Meskipun demikian, yang menjadi standar adalah muatan positif, bukan elektron. Elektron yang berpindah lokasi akan menyebabkan muatan atom asal menjadi positif atau bermuatan positif. Kita dapat menggambarkan muatan positif ini sebagai hole. Ketika elektron bergerak ke kiri, kita seakan-akan melihat hole bergerak ke kanan. Pergerakan hole atau muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik. Dengan kata lain, arus listrik adalah berlawanan arah terhadap pergerakan elektron. Dalam bahasa yang sederhana, arus listrik dapat disebut sebagai. Nah, di video tersebut kita tahu bahwa di dalam logam tersebut tersusun oleh sejumlah atom. Sebagai ilustrasi, atom tersebut digambarkan sebagai inti atom sebagai muatan positif, dan sedangkan elektron di bawah permukaan selubung bola yang menyelimuti inti atom sebagai muatan negatif. Nah, permukaan selubung bola ini akan tumpang tindih satu sama lain. Hal ini memungkinkan elektron dari suatu atom berpindah posisi dari atom yang lain. Perpindahan posisi dari atom yang lain, elektron tersebut disebut elektron bebas karena tidak terkait dengan inti atom. Dalam kondisi normal, setiap elektron bergerak bebas ke segala arah secara acak sehingga keseluruhan tidak memiliki arti. Namun, pada kedua ujung logam dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, elektron akan bergerak ke kutub positif dalam arah yang sama. Nah, di sini ada arus listrik terdapat dua jenis, yaitu arus arah atau direct current atau DC. Pada jenis arus secara ini, arus listrik mengalir dari titik B, titik berpotensial tinggi, menuju titik berpotensial rendah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Jenis arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis-garis waktu. Nah, di sini ada contohnya, gambarnya. Nah, di sini melengkung-melengkung gini. Di sini juga ada sifat arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu yang pertama menghasilkan energi panas, energi magnet, cahaya, dan reaksi kimia. Nah, di sini ada rumus listrik ya. Arus listrik, yaitu yang pertama, I sama dengan I per T. Rumus hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar, di mana keterangannya yaitu I sama dengan arus listrik A, I sama dengan muatan listrik yang mengalir yaitu C. Dilamuan C. Bentar. Oke. Nah, ada contoh soalnya ya, yaitu masalah soal dan detailnya. Muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listrik tersebut. Nah, diketahui I atau kolom 180 dan waktu 30 detik. Nah, penyesuaian di sini yaitu I sama dengan I per T. Berarti kolom ini dibagi dengan waktu ya, yaitu 180 per 30 dan jadi 6 ampere. Jadi besar arus listrik yang mengalir sebesar 6 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Setio Nugroho, NPM 2301040012. Oke. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tegangan listrik. 1. Sejarah. Alessandro Volta dalam penemu sel listrik. Metana, pol tegangan listrik. Voltmeter, Alessandro Giuseppe
Antonio Anastasio Gerolamo Umberto Volta, 18 Februari 1745. 5 Maret 1827 adalah seorang fisikawan, ahli kimia, guru besar, pengarang dan penemu elemen baterai atau tumpukan volta. 1800 juga penemu kondensator, eudiometer, pistol listrik, dan lampu udara. Dia memperbaiki elektroforus 1777 dan elektroskop. Selain juga menemukan dan mengisolasi gas meta 1778. Ia terutama dikenal karena mengembangkan baterai pada tahun 1800. Putra seorang bangsawan ini mempunyai saudara kandung 9 orang. Semuanya masuk biara kecuali dirinya. Volta pada usia 14 tahun, Volta menegaskan bahwa dia ingin menjadi seorang ahli fisika. Dia menjadi guru fisika pada usia 29 tahun dan mengajar di sekolah Como. Dia lalu menemukan elektrofikus zat ukur menghasilkan muatan listrik dengan jalan induksi. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang definisi tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik secara matematis. Kerja yang dilakukan untuk mengerjakan suatu muatan sebesar 1 coulomb dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan dalam joule terhadap perubahan muatan listrik dalam coulomb dengan satuan volt. Kemungkinan yang bisa terjadi pada tegangan listrik adalah tegangan jatuh atau tegangan naik. Tegangan jatuh terjadi pada potensial dipandang dari terminal lebih rendah ke tinggi, dan tegangan naik terjadi apabila potensial dipandang dari terminal lebih tinggi ke terminal lebih rendah. Rangkaian listrik sederhana dapat dibuat bila sebuah lampu yang dihubungkan dengan sumber potensial listrik berupa baterai. Selain baterai, sumber tegangan juga dapat dihasilkan oleh aki atau sel surya. Pada titik yang berbeda, perbedaan potensial dapat terjadi apabila sumber potensial listrik terpasang pada suatu rangkaian listrik yang mengalami gaya gerak listrik. Arus listrik akan mengalir dari titik yang memiliki potensial tertinggi kutub potensial ke titik yang memiliki potensial rendah. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan melihat video animasi tentang tegangan listrik atau volt. Apa itu tegangan dan volt? Voltage atau tegangan, atau sering juga disebut dengan voltase. Secara definisi, tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dan dinyatakan dengan volt. Jadi, volt adalah satuan perbedaan tegangan listrik, di mana baterai adalah gudang pasir atau energi, dan truk adalah elektron yang membawa pasirnya ke lampu LED. Setelah truk sampai di lampu, energi dilepaskan atau dikonversikan menjadi energi panas dan cahaya. Setelah semua muatan dilepaskan, truk kembali lagi ke baterai untuk mengambil pasir. Jika pasir telah habis di baterai,
maka tidak ada lagi energi yang bisa diantarkan. Hasilnya, lampu akan mati dan truk tidak lagi akan bergerak. Oke, lanjut. Voltage atau tegangan. Satuan tegangan. Satuan tegangan adalah beda potensial pada ujung penghantar atau tegangan listrik. Diberikan simbol V. Suatu tegangan listrik juga dinyatakan ke dalam suatu volt. V. Masalah soal dan penyelesaian energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan 30 kolom antara dua buah titik adalah 210 joule. Berapa beda potensial antara dua titik itu diketahui. I sama dengan 30 kolom, W sama dengan 210 joule, sama dengan volt sama dengan W per I sama dengan 210 joule per 30 kolom sama dengan 70 volt. Jadi, beda potensial atau tegangan antara dua titik bertemu adalah 70 volt. Oke, lanjut. Berikut adalah referensi dari PPT tersebut, yaitu video, muatan listrik, arus listrik, tegangan listrik kita ambil dari YouTube. Sedangkan materi kita ambil dari seperti Kuiper, Wikipedia, dan YouTube juga termasuknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.